Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan menjelaskan ya terkait tutorial bagaimana caranya untuk melakukan instalasi WordPress ya di atas Docker container ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Docker Compose ya, di mana kita akan mengintegrasikan antara database dan kontainer dari WordPress sendiri ya, yang di dalamnya harusnya sudah ada web server ya untuk menjalankan. Jadi berikut adalah langkah-langkahnya. Kita bisa akses sama-sama di blog saya. Oke, di sini kita akan lakukan update dulu, update repository. Selanjutnya kita akan install paket-paket tambahan ya. Kita copy, paste. Oke, call not using. Oke, selanjutnya kita karena di sistem kita sudah ada Dockernya, jadi langkah-langkah yang proses instalasi Docker dan lain sebagainya itu kita bisa skip ya. Jadi kita tinggal apt install Docker Compose. Kita yes. Maka dia akan melakukan instalasi Docker Compose ya. Oke, kita tunggu hingga proses instalasi Docker Compose-nya selesai. Langkah selanjutnya kita tinggal membuat folder ya. Di panduan ini kita bisa buat folder. Kita cek dulu ya apakah Docker Compose-nya sudah terinstall. Compose, sudah terinstall. Harusnya sudah bisa kita gunakan dan eksekusi. Selanjutnya kita akan buat directory ya. Buat directory misalnya WordPress. Selanjutnya kita masuk ke directory WordPress tersebut dan kita buat file Docker yang berekstensi YAML ya, YML. Kita nano WordPress Docker Compose .yaml. Nah, di dalamnya itu kita tinggal mengetikkan script berikut ya. Kita tinggal copy paste sini. Oke, sebentar. Tinggal copy paste dan kita paste. Nah, di sini terdapat berbagai informasi ya. Jadi Docker yang kita gunakan, Docker Compose yang kita gunakan itu versi 3.3. Service yang akan kita install itu ada database, image-nya itu menggunakan MySQL 5.7 dan volume datanya itu akan disimpan di DB data dan akan dipoint ke MySQL pada kontainernya itu pada directory varlib MySQL. Di sini environment-nya kita bisa setting sesuai kebutuhan kita ya. Ada MySQL root, ada MySQL database, ada MySQL user dan password. Nah, untuk kontainer WordPress itu dia akan menggunakan database yang di atas ya. WordPress depends on database. Image-nya itu akan menggunakan image WordPress yang terbaru dan port atau service yang akan digunakan itu adalah service 8080 yang akan di publish. Jadi port default yang ada pada kontainernya 80 dan akan dipublish ke port host 8080. Selanjutnya WordPress database hostnya itu portnya seperti ini ya. Jadi yang di bawah sini harus sama dengan yang di atas ya. Nantinya ketika berbeda itu tidak akan bisa terkoneksi. Jadi kita setting nama yang di bawah sini sesuai dengan yang di atas ya. Database-nya juga sama untuk volume datanya dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah kita simpan. Selanjutnya kita bisa eksekusi dengan perintah docker compose terus up -d. Maka must be mapping not unknown type. Oke. Kita coba edit ya. Oke, di sini kita harusnya versionnya.
Kita setting seperti ini, kita tap. Oke, kita atur di sini ya. Jadi si file YAML-nya itu tidak bisa kita harus set parameter tab-nya ya agar bisa berjalan dengan baik. Oke. Setelah itu di restart juga. Oke, jadi kira-kira konfigurasinya seperti ini ya. Jadi pengaturan tabulasinya seperti ini, sehingga bisa dieksekusi oleh Docker Compose. Kita simpan. Oke, selanjutnya kita akan eksekusi kembali. Nah, oke, kalau sudah, biasanya dia akan langsung melakukan pooling pada database, pada Docker Hub ya. Oke, di sini dia akan download paket-paket dari MySQL-nya 5.7 dari Docker Registry. Kita sebenarnya tinggal menunggu saja ya. Kita tinggal menunggu aja dan kita tinggal cek sebentar ya menggunakan Docker PS apakah servisnya sudah berjalan atau belum. Oke, dia lagi pulling WordPress juga. Jadi ada dua yang akan dia pulling dari Docker Registry, ada MySQL-nya sebagai tempat penyimpanan atau database-nya dan WordPress-nya ya. Cepat atau tidak proses pooling ini bergantung pada konektivitas internet kita ya. Oke, dia lagi ekstrak. Oke, dia sedang membuat sebuah kontainer. Oke, untuk database-nya sudah dibuat dan untuk WordPress-nya ya. Oke, sudah selesai. Nah, kita bisa lihat kontainer yang berjalan itu dengan perintah docker ps. Oke, di sini kita bisa lihat ada dua kontainer yang berjalan, ada WordPress untuk WordPress-nya ya, ada untuk MySQL-nya. Oke, selanjutnya kita bisa akses ya. Kita bisa akses WordPress-nya itu melalui web browser ya. Kita tinggal akses server. Oke, dengan port 8000 ya, port yang diekspos. Nah, di sini ada kesalahan error database connection. Oke, sudah connect ya. Tampaknya tadi belum ready database-nya. Di sini kita bisa install ya, sama halnya dengan kita menginstal WordPress ya pada localhost kita atau pada layanan CMS kita. Oke, di sini kita sudah masuk ke konfigurasi. Kita langsung masuk konfigurasi ini karena konfigurasi yang ini itu sudah dilakukan di dalam, kita sudah menggunakan environment-nya ya. Jadi kita langsung mengkonfigurasi di sini database-nya, itu database yang di atas dan portnya 3306 ya. Kita bisa lihat juga di sini DB usernya, DB passwordnya dan DB name-nya ya. Kalau kita cek di sini, port yang diekspos, port dari database-nya itu tidak diekspos ya. Yang diekspos itu hanya port HTTP-nya ya, yang kita point di port 8000. Sini kita bisa masukkan. Oke, passwordnya kita biarkan. Kita install. Oke, proses instalasinya sedang berjalan. Kita tinggal menunggu saja hingga proses instalasinya selesai dan WordPress kita sudah siap untuk digunakan. Oke, sudah berhasil diinstal. Kita tinggal masuk ya, menggunakan username dan password. Kita login. Oke, kita login.
Oke, kita sudah masuk di dashboard dan kita saat ini menggunakan WordPress yang terbaru ya. Kita bisa lihat situsnya. Oke, WordPress-nya sudah berhasil terinstall dengan baik ya. Oke, sekian. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Kemudahan dari penggunaan Docker adalah kita sebenarnya bisa pindah-pindah ya. Misalnya kita mau push ya, misalnya kita punya sebuah web yang kita isi di dalam Docker, itu kita bisa push ke repository kita, ke Docker registry, dan kita bisa Docker pull lagi pada server yang lain ya, sehingga aplikasi kita itu bersifat mobile ya, dinamis dan lain sebagainya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.